Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial ya, masih persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial atau sering disingkat dengan PD ya, dengan substitusi ya, substitusi Y sama dengan Vx ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah persamaan diferensial Y sama dengan persamaan diferensial dengan substitusi Y sama dengan Vx. Setelah kita mempelajari persamaan diferensial yang kemarin, kita sudah mempelajari dua persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial dengan integrasi langsung dan persamaan diferensial pemisahan variabel. Kenapa substitusi dengan Y sama dengan Vx? Yaitu suatu konvensi ya. Konvensi, jadi itu merupakan kesepakatan bahwa untuk menyelesaikan PD ini itu dengan substitusi Y sama dengan Vx. Kita lihat bentuk umumnya dulu ya untuk PD ini. Bentuk umum PD itu mirip dengan persamaan diferensial pemisahan variabel. Jadi bentuknya itu dy dx sama dengan fxy itu ya. Tetapi di sini ada catatan bahwa fxy-nya itu tidak bisa, atau fxy tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan antar variabelnya. Antar variabel, kalau di sini variabel x dan y-nya ya. Nah, jadi fxy-nya itu sampai kapanpun juga tidak bisa dipisahkan antar variabel x dan y-nya. Nah, solusi untuk PD ini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah PD dengan substitusi Y sama dengan Px, maka solusinya itu dengan menggunakan substitusi ya, solusi substitusi Y sama dengan Vx. Nah, apakah cukup hanya Y Px saja? Tentu tidak ya. Ini harus kita turunkan dulu terhadap X ya. Harus kita turunkan dia terhadap X. Mungkin Anda masih ingat, kalau ada Y sama dengan Vx, maka turunannya itu adalah dy dx sama dengan apa coba? Ya, apa? Ini kan fungsi perkalian ya. Mungkin Anda masih ingat dulu di turunan ya, konsep turunan pada matematika dasar, bahwa kalau ada Y sama dengan UV, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. Nah, ini juga sama, Y sama dengan Vx itu ya perkalian Vx, berarti akan dapat V aksen gitu ya, X ditambah Vx aksen gitu. Atau ini boleh kita tulis sama dengan, karena diturunkan terhadap X, berarti dV dx dikalikan dengan X gitu ya, ditambah dengan V dx dx-nya berarti 1 ya. Atau ini bisa kita tulis menjadi dy dx sama dengan V ditambah X dV dx ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan PD ini kita harus mensubstitusikan pertama Y sama dengan Px ya, dan yang kedua dy dx sama dengan V ditambah X dV dx. Itu cukup ya. Jadi hanya mensubstitusikan itu aja dua ya. Satu substitusikan ini, dua substitusikan yang ini. Y sama dengan Vx dan dy dx sama dengan X ditambah V ditambah X
dp dx. Nah, jika itu disubstitusikan ke dalam PD ini, PD sama dengan dy dx sama dengan fxy. Ya, ini kita substitusikan. Ini menjadi v ditambah x dp dx, itu untuk yang dy dx-nya. Kemudian untuk fxy-nya itu menjadi fx, vx ya. Nah, jadi ini sudah menjadi PD, ini sudah menjadi PD pemisahan variabel gitu ya. Nah, jadi kalau sudah begini, maka kita bisa menyelesaikan PD itu dengan cara pemisahan variabel. Jadi PD pemisahan variabel ya. Jadi PD pemisahan variabel. Jadi Anda tinggal menyelesaikan PD ini dengan cara yang minggu lalu kita bahas gitu ya. Tinggal dipisahkan. Kalau ini berarti variabel V dan X, dipisahkan variabel V dengan dV, pisahkan variabel X dengan dx begitu. Ya, jadi itu contohnya solusinya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Lihat contoh yang pertama, yaitu misalkan contohnya sama satu kita memiliki PD dy dx sama dengan x ditambah y, misalkan gitu ya, tambah x dibagi x. Ini kan nggak bisa diuraikan ya antara variabel x dan y-nya. Sampai kapanpun juga dia akan tetap bersatu. Nah, berarti kita substitusikan. dy dx-nya itu adalah v ditambah x dv dx gitu ya, sama dengan x. Nah, y-nya diganti menjadi vx gitu ya. Y vx dibagi x. Nah, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Ruas kanan yang ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ini kan bisa kita sederhanakan menjadi x gitu kan ya. X-nya kita keluarkan, dikalikan di dalam kurung 1 ditambah v dibagi dengan x. Nah, ini kan habis ya. X-nya habis ini. X-nya habis dibagi, maka akan menghasilkan 1 ditambah v. Oke, jadi ruas kirinya ini, ruas kanannya 1 ditambah v. Nah, kita tulis kembali ya oleh saya. Ini menjadi ruas kirinya v x dp dx, ruas kanannya 1 ditambah v. Nah, ini sudah menjadi PD yang bisa dipisahkan. Sekarang kan tinggal kita sederhanakan ya. Maka ini akan menjadi x dp dx gitu ya. Sama dengan v-nya kita pindahkan ke ruas kanan atau dikurangi dengan v ya. Dikurangi ini apa? Dikurangi ditambah v, dikurangi v kan gitu ya. Yang ruas kirinya. Ini akan menghasilkan x dv dx, v-nya habis kan? Sehingga menjadi 1. Nah, ini sudah bisa dipisahkan. Anda tinggal mengelompokkan, di sini ada v enggak? Nah, kebetulan di sini enggak ada ya. Jadi ruas kiri tinggal hanya dv-nya. Ruas kanan 1 kali dx berarti ya. Jadi dx dibagi x gitu. Nah, ini sudah menjadi PD pemisahan, tinggal Anda integralkan gitu. Apa hasil integralnya? Maka akan diperoleh dv itu adalah v gitu ya. Integral dx x-nya itu adalah ln x ditambah c. Nah, gitu. Karena y sama dengan vx, maka kita bisa memperoleh v-nya. V-nya apa? Ya, kalau y sama dengan vx, berarti p-nya itu adalah y per x gitu ya. Jadi Anda tinggal ganti ini v-nya menjadi y per x sama dengan ln x ditambah c. Nah, itu sudah sampai sini sudah dianggap benar ya. Tapi kalau Anda ingin meneruskan, misalkan untuk diperoleh y-nya, y sama dengan x kali, boleh ditulis seperti ini ya, kali ln x ditambah c. Jadi ini adalah solusi umumnya gitu ya. Nah, saya pikir itu yang perlu Anda pahami berkaitan dengan PD substitusi y sama dengan px ya. Intinya adalah
kita mengubah dulu PD tersebut yang variabel X dan Y-nya tidak bisa dipisahkan menjadi PD yang dengan pemisahan variabel. Seperti itu ya, yang bisa kita pelajari hari ini.